Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ana Rosdiana. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Perjuangan Bank Saligung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 program studi pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Majalengka dengan nomor peserta 20150297345. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Perjuangan Bank Saligung dengan materi membaca puisi. Berikut video praktik pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum ke pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Adek, pimpin doanya dulu. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, gimana sekarang? Hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat ya. Sudah siap pembelajaran hari ini? Siap. Oke, sebelum ke materi hari ini, Ibu akan mengulas lagi materi yang minggu kemarin ya. Minggu-minggu kemarin itu kita telah membahas tentang puisi. Dari mulai pengertian, dari mulai ciri-ciri, dari mulai contohnya ya, kalian sudah mempelajarinya. Terus kalian juga sudah pernah mencoba menulis puisi. Nah, sekarang kita akan membahas atau materinya tentang membaca puisi ya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu membaca puisi dengan intonasi dan metode yang sesuai. Ya, coba kalian masih ingat tidak? Apa yang dimaksud dengan puisi? Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Kalian menyukai tidak karya puisi? Menyukai. Kalian kan pernah ya minggu kemarin menulis puisi. Kalian pernah tidak membacakan puisi? Pernah. Di mana saja contohnya? Waktu SMP, kan ada juga pembelajaran puisi ya. Baik itu karya orang lain atau karya sendiri. Oke, sebelum ke tugas selanjutnya, marilah kita lihat coba ya. Kalian lihat dulu bahan ajarnya ya dari teks puisi. Sekarang teks puisi ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu membacakan puisi dengan intonasi dan metode yang sesuai. Lalu menggunakan uraian materinya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembacaan puisi. Nanti kalian ketika membaca puisi itu hal-hal yang harus diperhatikannya. Yang pertama adalah ekspresi atau mimik wajah. Ekspresi atau mimik wajah merupakan bentuk dan pengaturan tampilan wajah sesuai dengan isi dan nada puisi yang dibacakan. Jadi kalau kalian membacakan puisi sedih, berarti mimik wajahnya juga harus jangan misalnya puisinya sedih tapi mimik wajahnya bahagia. Itu kan ini ya.
yang melihatnya. Terus gerak tubuh atau gestur. Gerak tubuh ialah bagaimana bagian-bagian tubuh bergeser atau bergerak sesuai dengan penjiwaan dan pemaknaan terhadap isi puisi yang dibaca. Jadi gerak tubuhnya apakah ada gerakan, apakah ada ini gitu ya, sesuai dengan isinya. Lapal atau artikulasi. Lapal merupakan kejelasan dalam pengucapan setiap kata dan huruf. A, I, U, E, O-nya gitu ya. Atau misalnya artikulasinya harus jelas supaya yang mendengarnya itu tahu isinya apa atau maksud dari puisinya itu apa. Tempo. Jeda merupakan pemberhentian singkat atau sesaat pada suatu kata atau baris dalam pembacaan puisi. Jadi harus jedanya supaya tidak membacanya capek. Jadi harus ada jedanya, ada istirahatnya gitu ya sedikit. Baru intonasi. Untuk membantu proses pembacaan puisi, dapat dilakukan penandaan pengaturan bunyi suara atas puisi yang akan dibacakan. Penandaan ini menggunakan tanda baca tertentu yang disisipkan pada puisi agar tahu di mana harus berhenti. Penandaan itu antara lain, penandaannya coba lihat. Contohnya ya. Oke, yang pertama tandanya garis miring 1 ya. Kalau ada tanda garis miring 1 itu artinya berhenti sebentar untuk bernapas. Itu kayak koma ya kalau di tulisan ya. Gitu contohnya hujan tumbuh sepanjang malam. Berarti kan ada jedanya ya sedikit. Yang kedua ada garis miringnya 2. Itu artinya berhenti agak lama berganti baris. Jadi berhentinya agak lama lalu berganti baris, berarti garis baru ya. Hujan tumbuh sepanjang malam. Agak berhenti lama baru baris selanjutnya. Yang ketiga, berhenti lama di akhir bait. Yang keempat adalah kayak V terbalik ya. Artinya suara perlahan seperti berbisik. Jadi kalau ada tanda kayak V terbalik itu, jadi kayak yang berbisik, kayak dibisikin, kayak air mataku berkilauan gitu, kayak berbisik gitu ya, kayak pelan gitu, berbisik ya. Yang kelima adalah tanda V-nya ada 2. Kalau 2, suaranya agak perlahan. Jadi agak berbisik tapi perlahan. Ku dengar anak-anak hujan bernyanyi gitu. Jadi agak berbisik tapi pelan gitu ya. 7 itu V, V-nya 1. Tekanan pendek sekali. Ada penekanan tapi pendek. Seperti kanak-kanak berangkat tidur. Jadi ada penekanan intonasinya gitu ya. Tapi pendek gitu ya. Selanjutnya V-nya ada 2. Artinya tekanan agak pendek di dada lelaki tua yang gagap mengucap doa. Di bawah kibaran sarung kutuliskan puisimu, kan jadi agak panjang ya, ditekan agak panjang. Terus tekanan kalau tadi V ya, V yang terbalik berteriak, kalau ini mah tekanannya panjang. Ayo, panjang kan, ayo gitu kan. Temui aku di bawah. Terus yang terakhir adalah tanda penghubung ya. Pembacaannya datar biasa saja. Dan ibu hujan menyaksikannya dari bail tirai hujan, gitu ya. Dan ibu hujan menyaksikannya dari balik tirai hujan, gitu ya. Itu adalah penandaan dalam puisi. Selanjutnya, secara umum ada beberapa gaya. Oke, yang tadi penandaan, paham tidak? Paham? Ada pertanyaan dari situ? Tidak. Oke, udah bisa ya. Jadi nanti tinggal lihat saja ada tandanya, tinggal kalian cara bacanya sudah tahu. Sekarang secara umum ada beberapa gaya yang sering ditampilkan dalam pembacaan puisi. Jadi ada beberapa gaya. Jadi pembacaan puisi itu
Yang pertama adalah pembacaan tekstual, namanya tekstual. Artinya cara membacanya ini memiliki ciri membawa teks puisi di tangan. Jadi kalau namanya pembacaan tekstual itu adalah ketika membaca ininya teksnya ada di tangan, itu namanya tekstual gitu ya. Yang kedua adalah pembacaan deklamasi. Kalau deklamasi itu pembacaan puisi secara deklamasi berarti teks puisi yang sebelumnya harus dihafalkan tanpa teks. Kalau teatrikal, pembacaan dituntut menampilkan tadi ekspresi, penghayatan, dan penjiwaan penuh terhadap isi puisi yang dibacakan. Jadi harus benar-benar menjiwai. Sampai sini paham? Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut. Langkah-langkah pembacaan puisi secara tekstual adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian itu harus berdiri. Berdirilah dengan tenang dan percaya diri di tempat pembacaan puisi yang sudah disediakan. Jadi berdiri, melihat ke penonton, memberi salam gitu ya. Selanjutnya, oke, bacalah terlebih dulu judul dan nama penulisnya dengan suara dan nada yang jelas atau tepat. Jadi nanti kalian berdiri menghadap penonton, memberi salam, lalu membaca judul dulu sama penulisnya. Terus berhenti beberapa saat untuk menyiapkan napas. Fokuskan perhatian pada puisi yang sedang dibaca. Jadi kalian tuh fokus gitu ya. Kan di sini gitu ya, berdiri, lihat ke penonton. Terus kalian dibaca misalnya aku karya Hairil Anwar. Kan berhenti dulu sebentar. Terus baru kalian fokus lagi pada puisi yang dibaca. Jadi tidak perlu mendulikan hiruk pikuk suara atau bisa gini. Tidak perlu, jadi sini aja lihat. Jadi jangan lihat sana, kalau sana jadi lihat, fokus aja ke teks puisi gitu ya. Ketika bacaan puisi selesai, berhentilah beberapa saat. Jadi kalau udah selesai, berhenti dulu beberapa saat. Tetap bersikap tenang, hembuskan napas perlahan. Setelah itu tinggalkan tempat bacaan puisi dengan sikap yang tenang, wajar, serta tidak perlu tergesa-gesa. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Di LKPD nanti Ibu jelaskan ya. Sekarang dibagikan aja dulu ya, nanti Ibu jelaskan. Karena nanti setelah bagikan LKPD, kalian akan dikasih contoh pembacaan puisi. Oke, ini LKPD-nya ke belakang, Neng. Nanti Ibu jelaskan ya, LKPD-nya apa saja tugasnya. Sekarang dibagikan saja dulu. Udah, ini satu lagi ya. Cak ke belakang. Oke. Itu ya. Sebelum ke LKPD, kita akan lihat contoh pembacaan puisi dulu ya. Kalian perhatikan ke depan. Contoh pembacaan puisinya di sini. Puisinya berjudul Aku karya Hairil Anwar sesuai dengan yang ada di LKPD. Coba lihat dulu. Aku karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedang itu. Tidak perlu menembus kulitku.
Oke, sudah ya, paham ya? Jadi nanti penghayatan seperti itu, membacakannya seperti itu, ini contohnya. Coba lihat ke LKPD-nya. Di lembar pertama itu ada tugasnya. Coba sekarang kalian lihat LKPD-nya masing-masing. Di situ kalian tugasnya bacakan puisi berjudul Aku karya Hairil Anwar yang ada di LKPD di bagian belakang. Terus lakukan pembacaan puisi di depan kelas dengan perhatikan penghayatan, penjiwaan isi puisi, ekspresi, mimik wajah, gerak tubuh atau gestur, lafal, intonasi, tekanan dan jeda. Seperti tadi kan yang udah dijelaskan ya, mimiknya harus seperti apa. Puisinya sedih berarti harus sedih gitu ya, puisinya bahagia gitu ya, sesuai dengan isi dari puisi. Terus setelah itu kalian yang tidak maju ke depan lakukan penilaian antar teman. Daftar nilainya ada di LKPD. Misalnya Ade maju ke depan, lalu yang lain menilai Ade semua. Berarti kan tiap penilaian tiap orang kan berbeda beda. Di sini nilainya, rubrik penilaiannya ada. Misalnya aspek penghayatan atau penjiwaan. Nilainya 3 kalau penghayatan penjiwaannya isi puisi sangat sesuai. Kalau penjiwaannya sesuai berarti nilainya 3. Kalau misalnya nilainya 2 isinya atau penjiwaannya adalah cukup sesuai gitu ya. Kalau nilainya 1 adalah kurang sesuai ya. Selanjutnya ada lagi ekspresi, gerak tubuh, terus lafal atau artikulasi, tekanan, intonasi dan jeda gitu ya. Nanti kalian nilai ya temannya yang maju ke depan. Lalu misalnya ganti lagi. Nanti yang majunya misalnya Nia. Berarti Ade juga termasuk menilai Nia. Yang tadinya Ade dinilai Nia, termasuk Ade juga dinilai Nia juga dinilai sama Ade dan sama yang lain. Paham sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, sekarang coba kalian belajar dulu, berlatih dulu, puisinya ada di bagian lembar belakang ya. Coba kalau kurang paham boleh bertanya. Oh iya. Tenang, Satria pasti bisa. Ibu nanti Nia yang masih pertanyaan. Bisa lah. Tinggal ini. Kalau kurang paham boleh bertanya, misalnya Bu ini gimana gitu. Tadi kan contohnya di videonya misalnya cuma sekilas gitu ya. Bisa? Bisa belajar? Bisa ya Dek? Hah? Insya Allah pasti bisa. Gimana? Sekarang sudah siap untuk membacakan puisi? Siap. Oke. Sekarang coba siapa dulu yang membaca? Oh, Satrio, boleh. Nah, Satrio ke depan, lalu temannya menilai Satrio ya, antar teman. Ada penilaiannya di LKPD, rubliknya ada. Sok mangga Satrio ke depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang merayuku. Tidak juga kau. Tak perlu sedah itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbang. Biar perlu penebus kulitku, aku tetap merejak menenjang. Luka dan biasa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana penampilan Satrio ya? Bagus? Nah, kalian sudah menilai Satrio ya di situ ya. Sekarang mau siapa lagi? Oh, Juwita ya? Juwita, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayuku. Tidak juga kau, tak perlu sendu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus hatiku, aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Juwita. Oke, sekarang Nia. Oke. Bu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku, karya Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayuku. Tidak juga engkau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar perlu menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nia. Oke, sekarang Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayuku. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adek. Ayo siapa lagi? Merda ya? Siapa? Sulis ya? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang merayuku. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku, binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang luka dan bisa ku berlari-berlari.
sehingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai ya pembacaan puisinya ke depan. Terima kasih kalian sudah mencoba, sudah berlatih untuk membacakan puisi. Walaupun mungkin ada kekurangan, tapi kan kalian masih belajar. Nanti lebih jelasnya, lebih ininya kalian bisa lihat lagi contoh-contoh di YouTube gitu ya. Terus di mana saja kalian bisa lihatlah lagi contohnya supaya penghayatan penjiwaannya, ekspresinya seperti apa kalian bisa lihat lagi contohnya ya. Karena mungkin sekarang contohnya baru sekali, jadi kalian itu sudah luar biasa. Alhamdulillah ya kalian sudah bisa semua gitu ya. Sekarang coba kita menyimpulkan atau merefleksi pembelajaran hari ini. Kegiatan apa yang sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Siapa yang tahu? Membaca puisi dengan intonasi dan metode yang sesuai. Oke, berarti pembelajaran hari ini dilaksanakan dengan pembacaan puisi dengan intonasi dan metode yang sesuai. Hal apa yang belum dipahami dalam pembelajaran hari ini? Hal apa yang belum? Apa Neng? Hal apa Neng? Menyampaikan makna dengan ekspresi yang tepat ketika membacakan puisi. Oke, jadi menyampaikan dengan ekspresi yang tepat. Jadi cara menyampaikan atau mengekspresinya agak yang belum dipahami ya. Karena tadi kan banyak yang kurang paham ya. Tapi nggak apa-apa, karena kan baru sekali ini ya belajar ya. Jadi masih perlu belajar lagi. Terus upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hal yang belum dipahami? Upaya apa? Upaya apa? Adek, upaya apa? Meningkatkan kembali melalui kegiatan pembaca. Oke, jadi meningkatkan kembali melalui kegiatan membaca. Dari mulai misalnya kalian lihat lagi YouTube tentang pembacaan puisi gitu ya. Jadi dari mulai cara membacanya juga gitu ya. Lama-lama kalian juga akan memahami. Sekarang target apa yang kalian inginkan setelah pembelajaran atau setelah mempelajari materi ini? Apa Satrio? Bisa membaca puisi dan interaksi dan ekspresi yang sesuai. Oh, mungkin bisa membaca puisi dengan apa? Interaksi dan ekspresi yang sesuai. Jadi ekspresinya bagaimana gitu ya, interaksinya seperti apa, mungkin seperti itu ya. Paham ya? Paham. Oke. Sekarang kalian sudah paham ya materi membaca puisi. Ya. Mungkin materi puisi itu sampai sini ya. Nanti minggu depan kita akan membahas dengan materi yang baru, yaitu tentang biografi. Oke. Sampai sini materi puisi ada pertanyaan? Atau materi membaca puisi ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham ya? Kalian lebih paham lagi, banyak latihan, banyak membaca di rumah. Contohnya banyak di YouTube dimanapun ya. Oke, sekarang kumpulkan dulu LKPD-nya. Nanti nilai teman kalian sudah kalian nilai ya. Oke, kumpulkan dulu LKPD-nya. Yuk, makasih. Oke, makasih. Oke. Sampai sini dulu ya pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, coba kita berdoa dulu. Coba Adek pimpin doanya. Duduk siap. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih semuanya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Kita ketemu lagi minggu depan, oke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.